pada hari ini kami akan menampilkan hasil dari wawancara kerja keras kelompok kami dengan tema mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia dalam bidang pendidikan. Oke, simak videonya ya. Menurut kakak nih, bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan? Oke, sebelumnya salam kenal semua teman-teman ya. Baik, sore-sore aku dihubungin Kak Lala untuk dimintai pendapat bagaimana kaitannya dengan pendidikan. Menarik kalau misalnya memang kita mau bicara tentang pendidikan, maka pendidikan sejatinya adalah bagaimana mengubah karakter dari segala bentuk metode pendidikan. Contoh hemat saya terkait dengan pendidikan lewat metode pendidikan, misalnya saya akan sederhanakan lewat bagaimana caranya anak-anak yang belajar matematika itu jadi baik gitu. Nah, ketika anak itu jadi baik dari matematika, maka karakter itu akan lahir dari metode yang sudah disampaikan. Kemudian terkait dengan bagaimana kesejahteraan betul ya. Nah, jadi dari karakter kesejahteraan lumayan panjang kita bisa masuk ke dalam kesejahteraan. Kenapa di awal saya sampaikan berkaitan dengan pendidikan itu muatan akhirnya harus karakter gitu. Karena di sisi yang lain kita punya tanggung jawab moral sebagai tenaga pendidik. Kenapa? Sebelum kita sampai di ujung kesejahteraan, maka moral ini menjadi penting. Yang salah satunya moral itu akan erat kaitannya dengan karakter. Nah, jadi sebelum bicara kesejahteraan, maka kita baca karakter dulu. Kenapa karakter ini menjadi pertama? Untuk menghindari kesenjangan kesejahteraan yang terjadi saat ini. Jadi memang agak berat ini teman-teman semester 4 dari kampus, tapi ada baiknya ketika kita bicara kesejahteraan, kenapa kesejahteraan itu semakin senjang, apakah pendidikan mampu menjawabnya? Nah, nanti mungkin ini akan kita diskusikan ya. Tapi apakah pendidikan saat ini sudah mampu menjawab kesejahteraan? Tentu bisa, tapi yang terjadi adalah kesenjangan yang lumayan panjang di negara yang berkembang ini. Mungkin itu Pak. Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab ketidakadilan dalam pendidikan di Indonesia? Yang menjadi penyebab ketidakadilan adalah yang pertama dari sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu kan sistemnya desentralisasi, yang dimana desentralisasi itu setiap daerah mempunyai otonomi sendiri. Misalkan dari pemerintah daerah itu yang mengatur kurikulum pendidikan, pembentukan dalam pendidikan di daerah itu sendiri. Tapi lagi-lagi kita tetap mengacu kepada sentralisasi, sentral nasional, yang itu dimana pendidikan senasional itu, maksudnya kita balik lagi ke pusat sentral. Jadi akhirnya di situ pendataan dari setiap penduduk yang ada tidak lagi rata gitu. Pak, gimana sih pendapatnya tentang apakah dunia pendidikan di Indonesia sudah layak sebagai contoh pendidikan terbaik? Menurut aku pribadi ya, karena kalau pendidikan di Indonesia itu sangat kurang, masih minim sih. Karena kenapa? Karena banyak pelosok-pelosok yang di daerah itu karena kurang diperhatikan. Dari misalkan sisi wilayah tersebut, apakah masih ada nih anak yang kurang pendidikan atau untuk dikunjungi seperti apa pendidikan di sana. Dan itu butuh evaluasi lagi sih, untuk kayak pendidikan di sana tuh harus ditunjukkan lebih benar kayak gimana prosesnya atau keadaan di sana, lingkungannya, atau penerapan yang akan diterapkan pendidikan tersebut. Itu aja sih. Menurut kakak nih ya, mengapa sampai saat ini pemerataan terhadap pendidikan tidak kunjung usai? Oke, ini permasalahan kenapa nggak selesai gitu ya, padahal kita punya satu menteri yang ngurusin pendidikan, anggaran pemerintah luar biasa paling besar untuk pendidikan, kemudian kegiatan
yang dengan tema mendidik ke daerah juga banyak, tapi kenapa nggak selesai-selesai? Menurut saya secara pribadi, ini subjektivitas saya bahwa ternyata memang ada kurang sensitivitas di antara kita. Maka kalau kita mau tarik ini menjadi masalah bersama, masalah pendidikan bukan hanya dibebankan kepada tenaga pendidik, tapi dibebankan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terdidik agar menjadi tenaga pendidik secara literal gitu, secara tidak langsung lingkaran kita juga terdidik. Jadi yang pertama bagi saya, kenapa masalah kita ini terkait dengan pendidikan nggak tuntas-tuntas, kita sudah terjebak di dalam urusan yang kalau misalnya kita taunya sekolah, maka itu pendidikan. Jadi kita taunya pendidikan hanya dapat dari sekolah. Bagi saya, setiap orang adalah guru, maka setiap tempat adalah kelas. Maka kapanpun kita akan selalu terdidik, tidak dibebankan kepada tenaga pendidik yang kapasitasnya juga masih terbatas dari segi jumlah. Sekolah-sekolah juga di daerah masih sangat terbatas, bukan cuma gurunya tapi fasilitasnya. Hal ini menandai bahwa kalau kita masih mau di urusan itu, terjebak dalam urusan itu, ya pasti pertanyaan tadi yang Lala sampaikan itu tidak akan terjawab. Maka pertama, masalah sensitivitas menjadi penting. Kedua, terkait dengan bagaimana kita dari segi kompetensi yang diharapkan oleh tenaga pendidik itu sendiri. Saya punya satu buah ilustrasi ya. Oke, sebutlah apa sebenarnya yang diurus oleh teman-teman yang memang secara status memang mengurus urusan pendidikan. Ini agak sedikit serius, misalnya saya sebut Direktorat Jenderal Pendidikan, misalnya Dirjen Pendidikan begitu ya. Saya punya beberapa teman di sana yang saya bingung urusannya ada apa gitu ya. Yang diurusin apa? Kenapa? Walaupun saat ini kita punya menteri yang transformasinya luar biasa, di level pendidikan masyarakat atau ada namanya pendidikan anak kalau di daerah itu PAUD dan PKBM, kita tidak merasakan hal yang signifikan berubah. Namun yang kita rasakan adalah semakin banyaknya struktur. Selain itu kita juga ngerasain banyak sekali birokrasi yang harus kita selesaikan, dan sadar hal ini justru menghambat pola akselerasi pendidikan yang saya rasakan gitu. Itu agak susah tuh kalau ditulis ya. Menurut Ibu, pendidikan itu penting atau tidak? Karena dilihat dari perkembangan zaman semakin maju dan banyak siswa yang tidak sekolah. Menurut saya itu pendidikan itu penting karena kita itu kan butuh anak-anak supaya belajar dan dia bisa mengetahui tentang ilmu pengetahuan yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti, dan menurut saya itu sangat penting banget ya. Kalau menurut argumentasi saya, melihat dari realitas pendidikan saat ini, apalagi di lingkup sekolah, masih sangat banyak kasus seperti yang tadi Mbak Ayah bilang, karena tidak menutup kemungkinan gitu para guru atau para pendidik masih melihat atau membedakan mana siswa yang pintar, mana siswa yang dominan tidak pintar, mana siswa yang terbelakang. Itu pun pernah terjadi di pengalaman waktu saya di sekolah. Ada beberapa guru yang mungkin tidak perlu saya sebutkan namanya, seperti itu, membedakan. Jadi ngelihat anak-anak murid yang ingin belajar, yang ingin tahu, itu ambis. Tapi ngelihat anak-anak murid yang biasanya tidur di belakang atau duduk di belakang, seperti tidak dipedulikan. Nah, ini sebenarnya menjadi satu pokoknya satu usaha yang harus dilakukan oleh Kemendikbud untuk
coba lagi mengevaluasi tiap pendidik yang mendidik para murid atau siswa di sekolah-sekolah. Ini bisa jadi satu acuan untuk memperbarui lagi kurikulum untuk kedepannya mengaktifkan lagi kembali para murid yang memang didorong oleh upaya pengayoman dan pembinaan dari guru-guru yang sudah terpercaya. Mungkin menurut saya seperti itu. Saya harus sampaikan bahwa saat ini memang kita masih ada dalam kurikulum yang mengharuskan teman-teman semua mampu mengisi nilai indikator dalam penilaian. Kemudian hal ini menjadi dasar bahwa semua anak harus mampu menyelesaikan nilai indikator itu walaupun tidak mempunyai minat dalam hal yang dimaksud. Sebagai guru, ini sudut pandang guru, maka yang terjadi adalah mau tidak mau guru itu harus mampu mendorong anak-anak bisa sesuai apa yang diharapkan. Nah, ketika didorong itu, maka yang terjadi adalah ada anak yang bisa, ada anak yang nggak bisa, ada anak yang bisa cepat, ada anak yang untuk bisanya butuh waktu, ada anak yang bisanya lewat mendengar, ada juga anak yang bisanya lewat melihat. Nah, ini banyak keberagaman yang muncul dan tentu menjadi tantangan kita sebagai tenaga pendidik. Tapi yang jelas guru itu tidak boleh sekali menghakimi apa yang terjadi di dalam satu buah ruang kelas. Walaupun saya yakin bahwa setiap anak punya keahlian masing-masing, punya kompetensi masing-masing yang dapat menentukan kesuksesannya. Tapi untuk menuju menentukan kesuksesannya, adik-adik atau teman-teman siswa harus bisa diberi pengertian kenapa dia harus bisa ini. Nah, maka merujuk pertanyaan yang ditanyakan tadi terkait dengan bagaimana jika ada guru yang masih membeda-bedakan, tentu sangat disayangkan. Tapi sejauh mana usaha guru untuk bisa memberikan pengertian bahwa kamu tuh harus bisa ini dengan alasan apa? Tapi saya udah nggak bisa, Bu, misalnya anaknya bilang gitu. Oke, sementara kamu dalam kondisi yang saat ini, ya udah kamu bisain ini, tapi tetap kompetensi yang lain dipegang, dilatih, diperjuangkan. Karena kita harus menyampaikan yang sesungguhnya. Kita harus sampaikan bahwa teman-teman itu berhak menentukan kesuksesannya masing-masing. Sehingga bagi saya yang menjadi dasar dalam pendidikan, apalagi tadi disebutkan tentang pendidikan karakter, satu adalah moralitas atau akhlak, kedua adalah dia harus mampu literasi. Pengertian literasi di sini bukan berarti membaca, tapi memahami isi bacaan. Terakhir adalah bahasa asing. Maka dengan 3 komponen ini akan terwujudlah pendidikan karakter yang mengatasi kesenjangan kesejahteraan, mengatasi anak-anak yang merasa terbelakang karena dibeda-bedakan oleh guru, mengatasi teman-teman dalam segala keterbatasan. Teman-teman bisa mampu hadir menjadi solusi dengan 3 komponen tadi. Satu adalah moralitas yang ditanamkan, kedua adalah literasi yang berarti bukan hanya sekedar membaca tapi memahami isi bacaan, terakhir adalah bahasa asing yang minimal teman-teman punya 3 komponen standar menuju pendidikan karakter yang menjadi solusi dalam menghadapi kesejahteraan. Tanggapan saya itu harus selalu nanya dulu ya sama yang bersangkutan seperti gurunya, misalnya kenapa dia seperti itu, apa alasannya, apa penyesalannya. Seandainya dia bikin seperti itu kan pasti ada something ya, sesuatu. Saya akan tanya lebih tindak lanjuti kenapa, terus sudah gitu aku mau tanya juga sama anak saya, apa gara-gara seperti ini kamu dibikin apa tidak adilan kan? Jadi kan itu suatu timbul sosial ya. Saya akan menyelesaikan itu dengan baik-baik. Memberitahu ada guru yang bersangkutan
masukan agar diselesaikan dengan kata-kata yang baik pada anak murid, terutama pada anak saya. Terus saya juga akan menindaklanjuti dan melihat gimana perkembangannya selanjutnya, akan seperti itu kah, apa masih seperti itu kah juga. Pasalnya seperti itu, saya akan berbicara kepada siswa kenapa anak diperlakukan seperti ini. Itu kan membuat tidak adil ya kepada murid dan tidak nyaman. Tanggapan saya gini ya Pak, misalkan tidak ada guru yang melakukan pendidikan, problemnya gini, kalau guru itu kan lagi adalah aktor utama dalam pendidikan yang paling substansial gitu. Guru itu kan pendidikan itu kan definisinya adalah mendidik gimana akhirnya anak yang tidak bisa menjadi bisa, yang mengacu pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Jadi guru itu sangat bertanggung jawab akan perubahan itu. Jika ada guru yang bersikap tidak adil kepada murid-murid yang lain, itu harus dipertanyakan sebenarnya standarisasi profesi keguruannya gitu. Bisa juga dipertanyakan yang lain-lain. Misalkan banyak juga kan guru-guru yang hari ini tidak sesuai, maksudnya gajinya pun tidak sesuai. Harus dipertanyakan juga kesejahteraan guru.